الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an anna nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza khafa qauman bila mana beliau mengkhawatirkan suatu kaum yang akan menyerang orang kafir, qala maka beliau berkata, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami naj'aluka, kami jadikan engkau fi nuhurihim di dalam dada-dada atas mereka. Nakhar itu kalau kamu di dada bagian atas itu ada lubang di tengah-tengah ini. Bawahnya leher, pangkalnya leher, penghabisannya dada di atas. Itu namanya nahar. Wa na'udzubika, dan aku minta perlindungan kepada engkau min syururihim, dari kejahatan mereka. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini penting sekali ini. Karena tidak henti-hentinya itu ya, namanya di dunia ini semua ini, dunia ini lakonnya itu hanya dua, yaitu orang beriman dan orang kafir. Kalau diringkas seperti itu, orang beriman dan orang kafir. Itu sudah dibuat seperti itu oleh Allah. Orang beriman akan selalu berhadapan dengan orang kafir sampai hari kiamat. Selalu begitu, tidak cocok karena iman dengan kafir itu. Maka tempatnya nanti di akhirat pun juga tidak akan disamakan. Satunya di neraka, satunya di surga. Tidak akan sama. Begitu orang-orang kafir melihat orang-orang iman yang lemah amalannya, mereka masuk neraka, maka orang-orang kafir mengatakan ternyata sama tempatnya yang kafir sama yang iman, katanya mereka. Maka akhirnya Allah katakan, wahai para malaikatku, carilah semua orang iman, walaupun satu dzarrah saja imannya di dalam neraka, keluarkan dari neraka dan masukkan ke surga, katanya. Itulah maka orang kafir sangat-sangat menyesal pada waktu itu. Seumpama aku dulu ini beriman, katanya. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al khailu, kuda, ma'qudun, ditetapkan, ma'qudun diikat, maksudnya ditetapkan, fi nawasiha, di dalam ubun-ubunnya. Nawas itu sebetulnya itu rambut yang ada di sini. Di sini ini yang kalau panjang nanti menutupi wajahnya kuda itu loh. Itu namanya rambut itulah. Fi nawasiha, di rambut bagian depan. Di dalam ubun-ubunnya kuda, rambut ubun-ubunnya kuda, al khairu, kebaikan. Khair itu bisa kebaikan apa saja, barokah dan sebagainya. Atau khair itu juga bermakna adalah harta. Ila yaumil qiyamati, saja harta, pahala, semuanya di situ itu. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, muttafaqun alaih. Jadi kalau orang punya kuda diniatkan untuk fisabilillah, bukan untuk menyombongkan diri atau nyombongi orang lain, maka itu kuda-kudanya akan jadi barokah nanti. Situ itu. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al khailu, kuda, ma'qudun, ditetapkan, fi nawasiha, di dalam ubun-ubunnya, di dalam rambut ubun-ubunnya, al khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud khair? Al ajru, adalah pahala, wal maghnamu, dan ghanimah, muttafaqun alaih. Soalnya pahala di situ dan ghanimah ini. Dan kalau dibuat untuk fisabilillah, maka akan mendatangkan ghanimah. Dan nanti juga akan disebutkan lagi, yaitu mengenai fadilahnya kuda yang diniatkan untuk fisabilillah, mulai makanannya, minumannya, ini ada. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa, barang siapa menyancang,
mengeker, menyancang atau mengandangkan kalau bahasa, menahan farasan satu kuda fi sabilillah disiapkan di dalam jalannya Allah, imanan billah karena iman kepada Allah, wa tasdiqan dan membenarkan bi wa'dihi pada janji Allah, fa inna shiba'ahu maka sungguhnya makanan yang mengenyangkannya kuda, makanannya kuda, wariyahu dan minumannya kuda, yaitu minuman yang menyegarkan, maksudnya minuman wariyahu dan mengenai apa itu minumannya kuda, warausahu dan taiknya kuda, wa baulahu dan kencingnya kuda, fi mizanihi akan ditetapkan, diletakkan di dalam timbangan amalan baiknya orang tadi. Yaumul qiyamah pada hari kiamat, rawahul Bukhari. Dan itu kalau itu satu hasanah minimalnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tergantung kekuatan atau amalan hatinya seseorang. Karena orang itu semakin iman, semakin amalan hatinya itu baik, amalannya pun juga semakin baik. Itulah amalannya itu semakin bermutu. Makanya itu satu soknya, sedekahnya para sahabat itu lebih utama daripada satu gunung Uhudnya yang selain sahabat, disebabkan perbedaan ini amalan hati, yakinnya kepada Allah, yakinnya kepada hari akhir, itu semuanya itu sangat mempengaruhi kepada mutu dari amalan. Jadi penghitungannya Gusti Allah itu bukan hanya zahirnya saja, dihitung niatnya, itu juga dihitung, bukan hanya zahirnya. Makanya kadang-kadang itu ibadahnya orang yang alim itu maksudnya ngerti sama Gusti Allah, faham mengenai Allah, itu ibadah sedikit saja, bahkan kadang-kadang tidur saja, karena tidurnya sudah jadi ibadah. Sedangkan sama ibadahnya orang yang kurang faham, nah itu lebih baik tidurnya orang yang alim. Wa Nabi Musa dari Nabi Musa yang alim di sini ini yaitu mengenai kefahamannya kepada mengenai Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Musa karena alim itu kan bukan berarti apa itu hanya sekedar ilmu, itu guru nahwu loh, itu tidurnya hati-hati loh. Enggak, guru sorof itu tidurnya kefahaman mengenai yaitu Allah. Karena orang itu semakin faham kepada Allah, semakin takut kepada Allah dan semakin memuliakan Allah. Tapi kalau orang itu kelihatannya ilmunya banyak tetapi tidak tambah tunduk, tidak tambah takut kepada Allah, yang enggak faham sebetulnya itu. Hakikatnya bukan. Hakikatnya ilmu itu yang mendatangkan yaitu rasa itu takut kepada Allah, rojak kepada Allah, tawakal kepada Allah, berbagai macam-macam sifat-sifat yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطان النصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الفاتحة.